I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash drop. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Erika Melani Batuara. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelahan sel. Jadi, dimohon teman-teman mendengarkannya dan semoga hasil video nanti bermanfaat untuk teman-teman. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, regenerasi sel-sel yang rusak dan mati. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, membantu proses perkembangbiakan atau reproduksi. Adapun fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, regenerasi sel yang mati. Yang kedua, proses pertumbuhan. Ketiga, agar dapat berkembang biak pada organisme uniselular. Macam-macam dari pembelahan sel ini yaitu pembelahan sel amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Apa saja yang kita pelajari pada bab ini? Ya, jadi nanti kita akan membahas mengenai macam-macam pembelahan sel. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis yaitu pembelahan spontan yang terjadi pada makhluk hidup atau organisme uniselular. Lalu ada mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh kita yang bertujuan untuk regenerasi sel-sel tubuh atau menggantikan sel-sel yang rusak dan juga untuk membantu memicu proses pertumbuhan. Lalu ada meiosis, pembelahan yang membentuk proses pembelahan sel-sel kelamin. Bisa berbentuk sperma. Pembentukan sperma namanya spermatogenesis dan pembentukan ovum namanya adalah pembelahan oogenesis. Nah, yang pertama kita akan bahas pembelahan amitosis. Pembelahan ini adalah pembelahan spontan di mana sel langsung membelah menjadi dua. Jadi tidak ada proses atau tahapan tertentu. Lalu kemudian sitoplasma pun terbelah menjadi dua hingga akhirnya membrannya pun akan terpisah satu sama lain sehingga terbentuk dua individu yang baru. Biasanya pembelahan ini terjadi pada organisme-organisme uniselular atau organisme bersel satu. Contohnya yaitu adalah bakteri Cyanobacter dan amoeba. Selanjutnya kita akan belajar mengenai siklus sel. Jadi setiap sel mengalami yang namanya siklus sel. Sebelum ada mitosis atau terjadi mitosis ataupun meiosis itu ada yang namanya fase persiapan atau interfase. Nah, dalam satu siklus sel itu terdiri dari infase dan fase pembelahan. Pada interfase itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu G1, S, dan G2. Berarti interfase ini adalah tahap yang paling lama, yang paling panjang dalam suatu sel atau dalam suatu siklus sel. Baru kemudian setelah G1, S, dan G2 ada 4 tahap pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya interfase. Interfase terbagi dari 3 fase, yaitu G1 atau gap 1, fase S atau sintesis, fase G2 atau gap 2. Pada fase G1, sel tumbuh membesar dan organel-organel sel disalin. Sedangkan pada fase sintesis atau fase S, replikasi DNA di dalam nukleus. Pada fase G2 atau gap 2, nukleus dibungkus oleh selaput nukleus atau nuclear envelope. Terdapat nukleolus 2 sentrosom terbentuk. Selanjutnya metafase 1. Ciri-ciri dari metafase 1 yaitu kromosom homolog tersusun pada lempeng metafase. Masing-masing kromosom pada setiap kromosom homolog menghadap pada kutub yang berlawanan. Mikrotubulus menempel pada kinetofor. Selanjutnya anafase 1.
Ciri dari anafase 1 adalah sebagai berikut. Kromosom homolog berpisah. Kromosom homolog bergerak dan menuju kutub berlawanan. Kromatid saudara masih terikat. Kromatid saudara bergerak menuju kutub yang sama. Selanjutnya telofase 1. Ciri dari telofase 1 adalah setiap bagian sel memiliki satu set kromosom haploid. Terjadi sitokinesis, terbentuk dua sel anakan. Terbentuk lekukan atau lempeng sel. Pada beberapa spesies, kromosom terurai lagi dan tidak terjadi lagi duplikasi kromosom. Selanjutnya profase 2. Ciri dari profase 2 ini yaitu sentrosom membelah menjadi dua sentriol, mikrotubulus terbentuk, kromosom yang terdiri dari dua kromatid mulai bergerak ke lempeng metafase. Metafase 2. Ciri dari metafase 2 antara lain kromosom berjajar pada lempeng metafase. Dua kromatid saudara tidak identik secara genetik. Kinetokor kromatid saudara melekat ke mikrotubulus dari kutub yang berlawanan. Selanjutnya anafase 2. Ciri dari anafase 2 yaitu terjadi pemisahan kromatid saudara. Kromatid ditarik mikrotubulus ke kutub yang berlawanan. Penyebab berpisah karena penguraian protein kohesi pada bagian sentromer. Oke, selanjutnya telofase 2 dan sitokinesis. Adapun ciri-ciri dari telofase 2 dan sitokinesis yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai. Terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Satu sel induk diploid menghasilkan 4 sel anak haploid. Masing-masing sel anakan berbeda secara genetik baik antar sesama sel anakan atau dengan sel induknya semula.